Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Ibu Himas yang aku sayangi dan aku cintai, teman-temanku sekalian. Alhamdulillah. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila. Yang langsung saja karya rasa nasi. Di sini lamber materi Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa. Apa itu? Apa itu? Nah, bisa beda. Dia mau ini Iya gue. Aku dulu pas lulus. Udah pada kenalan. Ya, pengertian Pancasila. Ada yang tahu apa Pancasila selain dari ini, Putar? Ada yang tahu Pancasila itu apa? Ya, aku tanya ke Putar. Mungkin tahu gitu kan? Ya, barangkali tahu selain dari pengertian dari ini. Oh, nggak tahu. Oke. Pengertian Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Oh, Lambang Pancasila itu apa, Butang? kenapa sih kayak ini buat aku? Aku juga pengen ditanya. Oh iya, Pancasila itu namanya apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Ya, Alia, saya burung Garuda ada berapa? Pancasila. Ya, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu adalah dasar negara ya. Udah tahu semua ya? Ya. Ya tahu. Di mana? Balik aja ke mereka, balik lah. Tahu. Lanjut. Males. Selanjutnya adalah era pra-Pancasila. Pra-Pancasila. Ya terus lanjut lagi. Era pra-Pancasila itu era atau zaman sebelum Pancasila dibentuk ya. Contohnya tuh kayak pas zaman penjajahan, zaman kerajaan. Nah dari situ tuh Pancasila tuh sebenarnya udah ada nilai-nilainya walaupun belum dibentuk secara resmi. Contohnya kayak ada nilai religiusnya, kemanusiaannya. Nah terus semakin kuat karena adanya zaman penjajahan. Di sana mereka bersatu untuk biar merdeka gitu Indonesia. Ya, selanjutnya itu ada era peresmian Pancasila. Dalam pra-Pancasila terbagi menjadi tiga, yaitu pengusulan, perumusan, dan pengesahan. Sebelumnya apakah ada yang tahu kapan lahirnya Pancasila? Ada yang tahu? 1 Juni tahun berapa? Dan berapa benar? Aduh, nggak tahu. Tahun 1965 ya? Ya, betul berarti. Sudah lanjut. Nah, di sini ada pengusulan. Pengusulan itu terjadi karena adanya rasa nasionalisme dan diperkuat lagi karena adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1982. Yang mana hal tersebut menjadi awal pengusulan dasar negara. Selanjutnya adalah perumusan. Perumusan ini berlangsung pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan dilanjutkan lagi pada sidang kedua yang terjadi pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945. Disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang terakhir yaitu ada pengesahan. Setelah melalui proses yang berliku, akhirnya teks proklamasi dibuat dengan usulan dari Soekarno dan Muhammad Hatta serta diketik oleh Sayuti Melik pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks kemudian dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dalam pembukaannya pada alinea keempat. Terdapat rumusan Pancasila yang sedikit berbeda dengan Piagam Jakarta, di mana sila pertama diubah menjadi
Apakah ada yang tahu di mana membuka dibacakannya apa ini tuh proklamasi? Coba tahu Tahu barangkali udah tahu. di rumah Laksamana Maeda di Ya, lanjut. Nah, di sini ada Orde Lama. Orde Lama ini pada masanya pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama pada sistemnya. Dalam masa ini juga banyak masyarakat yang menentang Pancasila dan ingin membentuk ideologi baru yang mereka anggap cocok dengan bangsa Indonesia. Jadi Orde Lama ini tuh muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru, dan masa lama itu mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah merdeka sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama itu, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut sejarah singkat Orde Lama dirangkum berbagai sumber. Masa Orde Lama ini yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan sejumlahnya itu dapat dihitung. Ketiga sarana tersebut itu diketahui tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru itu. Selanjutnya Orde Baru. Orde Baru di sini menggantikan masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 23 tahun. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan kelemahan khas zamannya Soeharto. Yang pertama adalah terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menurunnya tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan. Yang keempat, kedaulatan rakyat ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur. Yang kelima, suksesnya rencana pembangunan di bagian sentral. Selanjutnya, kelemahannya itu adanya kesenjangan sosial di masyarakat, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, adanya pelanggaran hak asasi manusia, adanya pemerintah yang bersifat otoriter, dan demokrasi tidak terlaksana, dan golongan karya atau golkar. Nah, ini Orde Reformasi. Ini tuh di masa Assalamualaikum. Di era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Periode ini tuh didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka lagi. Ada yang tahu mengapa Soeharto itu mengundurkan diri? Karena di demo. Di demonya gara-gara apa, Putnat? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, kamu ada yang tahu? Tidak tahu. Ayus, bagus, Idris namanya. Ya. Sama dia tidak tahu soalnya. Udah mau bertanya biar tahu. Demonya Sally. Bahkan isu-isu ini tuh selama periode di antaranya itu adalah dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba mempertahankan pengaruhnya Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan otonomi daerah lebih besar. Dan ini tuh prosesnya menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang jauh lebih tinggi, berbeda dengan penyosoran yang meluas saat Orde Baru. Dan akibatnya debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni semakin meningkat. Peristiwa yang setelah membentuk Indonesia dalam periode itu, serangkaian peristiwa terorisme itu atau pengeboman Bali 2002 serta gempa bumi dan tsunami Samudra 2004. Ya, itu saja. Mari kita berdiskusi. Ini jawab dulu. Kita berdiskusi dulu.